Tak ada waktu yang paling menyedihkan bagi Bilal bin Rabah selain hari itu. Bukan saat dia dicambuki oleh majikannya Umayyah bin Khalaf hingga punggungnya hancur. Bukan pula ketika dia dibakar terik gurun dan ditimpa batu besar. Atau saat lehernya diikat dan diarak keliling Makkah bagai hewan. Hari itu, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni tahun 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bilal merasa kehilangan semuanya. Sosok seorang nabi, pemimpin umat, pembebas, dan sahabat terbaiknya. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, setiap hari Bilal mengumandangkan azan. Suaranya merdu, mengalun di atas langit Madinah, seakan mengetuk setiap pintu rumah, mengajak orang untuk sujud bersama menghadap Rabb-nya. Cuma 3 hari, Bilal sanggup mengumandangkan azan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bilal selalu berhenti pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betapa sedihnya Bilal saat mengucapkan kalimat itu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia selalu menangis terseduh-seduh sebelum bisa menyelesaikan azan. Bilal kemudian menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia meminta izin untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Bilal tak sanggup menjadi muazin selain untuk salat yang diimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, tak pernah lagi terdengar kumandang azan yang merdu dari Bilal bin Rabah. Pindah ke Syam, saat umat Islam hendak merebut Syam, Bilal meminta izin Khalifah Umar bin Khattab untuk ikut dalam rombongan pasukan Muslim. Dengan berat hati Umar pun mengizinkan Bilal berangkat. Dalam buku para sahabat Nabi yang ditulis Dr. Abdul Hamid As-Suhaibani dan diterbitkan penerbit Darul Haq, disebutkan suatu ketika, Khalifah Umar mengunjungi Syam. Di sana dia bertemu Bilal kembali. Para sahabat meminta Umar membujuk Bilal agar mau mengumandangkan azan walau hanya untuk 1 kali salat di Syam. Maka Bilal kemudian memenuhi permintaan sang khalifah. Dia naik ke atas menara dan mengalunlah azan dari muazin kesayangan Rasulullah itu di Syam. Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh. Begitu juga para sahabat dan orang-orang muslim di sana tak kuasa menahan tangisnya mendengar suara Bilal yang begitu dirindukan. Mengingatkan mereka kembali ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mereka cintai. Usai mengumandangkan azan subuh, Ahmad Hikmi terjatuh dan meninggal dunia. Suatu hari Bilal yang telah tinggal di Syam bermimpi bertemu Rasulullah. Kerinduannya memuncak. Dia pun segera pulang ke Madinah. Bilal menangis di makam Rasulullah. Dia kemudian mengunjungi cucu Nabi, Hasan dan Husain. Dipeluknya 2 pemuda kesayangan Nabi itu dengan penuh haru. Keduanya meminta Bilal mengumandangkan azan. Kami ingin mendengarkan azanmu, hai muazin Nabi, sebagaimana pada masa Rasulullah. Ibnu Katsir menuliskan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah yang dikutip Or Adi, Bilal mengabulkan permintaan keduanya. Dia naik ke menara dan berkumandanglah suara azan yang sangat indah. Suara khas Bilal yang dulu mampu menggetarkan Madinah. Penduduk kota tersentak kaget. Hampir semua keluar dari rumah dan berlari menuju ke masjid. Puncaknya ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bilal tak sanggup melanjutkannya. Dia kembali menangis. Betapa rindunya dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tiba di masjid juga menangis. Mereka merasakan kesedihan yang begitu dalam. Hari itu Bilal kembali membuka kenangan mereka akan Rasulullah. Tahun 20 Hijriah, wabah penyakit menjangkiti penduduk Syam. Bilal bin Rabah salah satu yang terkena penyakit tersebut. Wajahnya pucat dan matanya terlihat sangat cekung. Saat kematiannya sudah dekat, Bilal berbisik pada istrinya, besok kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, Muhammad dan golongan orang-orang yang bersamanya. Bilal menyambut kematiannya dengan kepasrahan dan kebahagiaan akan bertemu dengan Rasulullah, budak yang dulu dimerdekakan oleh Islam. Muazin pertama dalam Islam, sahabat yang mulia. Dialah pria yang disebut Rasulullah, telah terdengar suara langkah sandalnya di surga. Subhanallah. Yuk, bagi kalian yang nonton video ini, jangan lupa membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di surga nanti, kita bisa ditempatkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin.